Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termunduni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kelanjutan terkait dugaan ijazah palsu ya Bapak Joko Widodo. Nah, ini kelanjutannya terkait teman kuliah Jokowi ya yang tantang penyebar isu jasa palsu. Ayo berhadapan dengan kami. Sesuai yang dilansir dari kompas.com, langsung saja kita baca dan kita ulas. Yogyakarta, kompas.com. Teman Presiden Joko Widodo semasa kuliah di Universitas UGM, Universitas Gadjah Mada, menegaskan siap berhadapan dengan orang-orang yang menyebarkan isu ijazah palsu Jokowi. Hal tersebut disampaikan Erwansyah, teman satu angkatan dengan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 saat berbincang dengan kompas.com Minggu 16 Oktober 2022. Saya lihat video di medsos pihak yang meragukan ijazah Jokowi mengatakan dengan yakin memiliki dua saksi yang akan memberikan kesaksian tentang kepalsuan ijazah Jokowi itu, ujar Erwansyah. Saya katakan nih, ayo berhadapan dengan saksi kami 80 orang plus dosen dan institusi, lanjut dia. Atas keberanian terhadap orang berhadapan langsung ini, Erwansyah mengatakan bahwa masyarakat semestinya bisa menghadapi siapa pihak yang benar dan salah. Logikanya mau percaya sama saksi yang cuma 2 orang atau 80 lebih yang benar-benar mengetahui rekam jejak Pak Jokowi, lanjut Erwansyah. Erwansyah sendiri tidak habis pikir mengapa banyak orang mempercayai isu ijazah palsu Jokowi tersebut. Padahal Jokowi sudah melewati 5 kali pesta demokrasi yang terdiri dari 2 kali pemilihan kepala daerah tingkat wali kota, 1 kali pemilihan daerah tingkat gubernur, dan 2 kali mengikuti pemilihan presiden. Dalam tahap pemilihan langsung tersebut, Komisi Pemilihan Umum KPU baik daerah maupun pusat pasti melakukan verifikasi syarat-syarat di mana diantaranya adalah ijazah institusi pendidikan. Kalau disebut palsu, apa iya semua sekolah tempat Pak Jokowi itu menipu? Apa iya KPU itu tuh ikut-ikutan menipu? Jadi isu ini sama sekali nggak masuk akal, ujar Erwansyah. Terlebih seandainya ijazah Jokowi ada yang palsu, rival-rival politik Jokowi dalam sederetan pemilihan politik tersebut mestinya sudah ada yang mengugat duluan. Erwansyah pun yakin ada kepentingan politik di balik isu ini. Sebab ia melihat isu ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan produk daur ulang. Diberitakan salah satu pihak yang menyebarkan isu adalah Bambang Trimulyono. Ia adalah penulis buku Jokowi Undercover. Dalam salah satu video bersama Suki Nur dalam akun Gus Nur 13 Official, Bambang mengaku memiliki 2 saksi yang bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Kalau menurut aturan hukum 2 alat bukti cukup. Jadi 2 saksi tadi, kemudian Bambang Tri menyebut 2 nama sudah cukup untuk memastikan bahwa ijazah Jokowi palsu, ujar Bambang. Selain menyebarkan isu tersebut di media sosial, Bambang Tri juga melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 3 Oktober 2022. Bambang menggugat Jokowi ihwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat menggunakan Pilpres 2019. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya sesuai aturan KPU. Belakangan Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama. Dalam kasus yang sama, polisi juga menetapkan Suki Nur sebagai tersangka. Pentersangkaan keduanya merujuk pada video yang diunggah Suki Nur di channel YouTube-nya Gus Nur 13 Official. Ya sobat sekalian ya, jadi ini kelanjutan ya. Kenapa berlarut-larut? Karena dalam hal ini yang digugat yaitu Presiden Jokowi tentu saja yang kita ketahui bersama tidak hadir dalam sidang pengadilan perdata di Jakarta Pusat gitu ya, dan hanya diwakili
jaksa kenegaraan. Nah, dan ini memang tidak mempunyai legal standing gitu ya, karena ini adalah persoalan perdata yang seharusnya harus diselesaikan langsung oleh saudara atau Presiden Joko Widodo gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang patut diluruskan, bahwasanya petitum yang ada dalam pengadilan perdata itu hanya menuntut keaslian ijazah SD, SMP, dan SMA ya, bukan ijazah kuliah ya. Tetapi dengan adanya yang patut diduga itu palsu dari SMP atau SMA itu ya, kita juga patut mempertanyakan kok bisa lolos gitu ya. Tetapi yang paling utama adalah ijazah SMP dan SMA. Nah, kembali lagi, kalau kita melihat yang kita patut persayangkan adalah yang menggugat yaitu Bambang Tri itu sekarang sudah ditangkap, ditahan gitu ya, dengan dugaan yang lain, penistaan agama sesuai yang video di YouTube Sugi Nur ya, tentang mubahalah. Jadi kita juga patut mempertanyakan ya, sejak kapan mubahalah itu dianggap sebagai pertama suatu hal penodaan agama ya, karena dalam syariat itu ada ya, juga pernah dilakukan oleh dalam sirah Nabi kan, Nabi pernah melakukan mubahalah dengan pendeta Najran gitu ya, untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau yang salah itu akan dilaknat oleh Allah, dan itu ada. Nah, ini akhirnya Bambang Tri tidak bisa dihadirkan gitu ya. Nah, ini juga menjadi kembali lagi akumulasi ya, kembali lagi penceritaan yang tidak benar dalam hal penyampaian pendapat dan juga perlakuan sama di muka hukum ya. Dalam hal ini Bambang Tri sudah melakukan menyalurkan tindakannya melalui channel yang tepat, yaitu pengadilan perdata ya. Karena kalau kemarin 2015 ketika booming buku Jokowi Undercover ya, itu malah ada larangan dibaca. Kemudian pernyataan pernyataan Bambang Tri dalam media sosial itu juga disangkakan pidana dan keterangan hoax dan lain sebagainya, akhirnya ditahan gitu ya. Nah, itu karena channelnya dianggap tidak benar. Nah, sekarang sudah benar ya, melakukan gugatan lewat pengadilan ya, tetapi ini juga ternyata ya kembali lagi ya, kekuasaan suka-suka yang tentu saja ini akan mengurangi ya tingkat kepercayaan publik terhadap orang yang seharusnya bisa memberikan kejelasan ya status terhadap ijazah palsu yang sudah bertahun-tahun itu tidak selesai gitu ya. Karena kalau ingin segera selesai ya, tunjukkan ijazahnya ya, dan ini harus ditunjukkan di pengadilan ya, termasuk juga keterangan-keterangan misalnya konferensi pers UGM kemarin gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga tidak bernilai ya, karena tidak disampaikan di pengadilan ya. Nah, itu akan bernilai ya, misalnya dalam hal ini pihak UGM yang kemarin mengadakan konferensi pers itu bisa masuk dalam pihak intervensi ya, mengintervensi untuk memberikan keterangan bahwasanya ijazah sarjana Jokowi itu asli ya. Itu nanti ya di pengadilan, bukan di luar pengadilan, karena apapun ya, komentar ya, konferensi pers kalau dilakukan di luar pengadilan itu tidak mempunyai nilai ya, karena kita sedang berproses ya. Bambang Tri itu dalam rangka ya, sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan Bambang Tri saja ya. Bambang Tri itu hanya menjalankan fungsinya sebagai warga negara rakyat biasa, sekaligus untuk menegaskan ya bahwasanya kita itu jangan ingin memberikan kejelasan status tentang ada dugaan ijazah palsu, dan ini berkaitan dengan
apa namanya legalitas ya presiden yang ditunjuk oleh KPU ya, yang jadi tergugat 2, kemudian MPR tergugat 3, dan tergugat 4 Kemendikbudristek ya. Artinya untuk memperjelas gitu ya, jangan sampai selama ini yang disampaikan sebelumnya ya, misalnya sudah mengalami pemilihan 5 kali pesta demokrasi ya, 2 kali wali kota, 1 kali gubernur ya, 2 kali pilpres ya. Nah soalnya tidak segera diselesaikan ya, coba dihadirkan ijazah palsu ya. Kemudian juga tentu saja hal ini ya, nanti pun kalau sedang berproses jangan sampai timbul ya ketidakadilan ya. Equality before the law itu harus dijaga benar ya, bahwasanya semua yang ada, semua apa namanya, semua itu berkedudukannya sama di muka pengadilan, walaupun ya rakyat biasa, walaupun presiden juga rakyat sebenarnya kan awalnya, kemudian menduduki ya, dipercaya menjadi presiden ya. Nah sebenarnya bukan kemudian dipertanyakan misalnya apakah sekolah itu mengeluarkan ya melakukan hal yang salah ya. Sebenarnya bukan sekolah, tetapi ini kembali lagi ya, kalau disebut palsu, apa iya semua sekolah tempat Pak Jokowi itu menipu ya, apa ya KPU itu juga menipu ya. Jadi isu itu sama sekali nggak masuk akal. Ini ujar Erwansyah seperti yang diberitakan Kompas.com. Artinya sebenarnya bukan sekolah yang melakukan penipuan, tetapi dalam hal ini ya, proses yang menjadi materi yaitu gugatan ijazah yang diduga palsu itu benar-benar harus diuji ya, apakah benar-benar asli atau palsu ya. Nah as simple as that gitu ya, sederhana, tetapi dalam kondisi sekarang yang kita mengatakan berteriak-teriak bahwasanya ini negara hukum ya, kemudian kita juga berteriak bahwasanya semuanya sama ya, equality before the law, itu usahakan hanya teori semata ya, tetapi prakteknya ketika itu menyentuh kekuasaan ya, pihak yang berkuasa itu jadi tidak mempunyai apa-apa gitu ya. Ya misalnya sekarang Pak Menteri ditahan dengan dugaan penodaan agama ya, dicari-cari dalam tanda kutip ya. Padahal kalau kita melihat mubahalah sudah jelas bahwasanya ada dalam syariat gitu ya. Dan kemudian di satu sisi ya, presiden yang dalam ini tergugat 1 tidak menunjukkan itikat baiknya untuk segera menyelesaikan persoalan ya. Padahal kalau ini presiden, dalam ini Presiden Jokowi datang pengadilan dengan menunjukkan ijazah yang asli ya, bukan aspal asli tapi palsu, beda ya. Aspal itu berarti dibuat ulang ya, berdasarkan keinginan, berdasarkan pesanan gitu misalnya. Nah ini benar-benar asli ya, maka case close ya, selesai ya. Kalau sudah selesai dan dinyatakan valid dan benar-benar hakim itu bekerja secara berkeadilan ya, tidak ada tekanan dari pihak penguasa karena mengadili antara rakyat biasa dan penguasa ya, dan kita harapkan demikian, maka ke depan ya dalam status ijazah palsu ini ya, Presiden Jokowi sudah mempunyai status hukum tetap bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli ya, tidak boleh ada penuntutan lagi karena sudah ada pengadilan perdatanya hari ini gitu ya. Ya ini tidak ya, ini masalah bertahun-tahun ya, 2015 itu Pak Menteri sampai dipenjara berapa tahun, 3 tahun kalau nggak salah. Nah sekarang sudah dikanalisasi melalui proses pengadilan, malah ditangkap ya. Padahal kan ada Perma nomor 1 tahun 50 ya, 56 itu kalau ada pengadilan perdata dan pengadilan pidana, maka perimpitan, maka pengadilan pidananya harus ditangguhkan sementara sampai pengadilan perdata itu selesai gitu ya. Nah kalau aturan-aturan gini yang banyak sudah ada dilanggar, maka kita khawatir hasil nanti itu akan sulit untuk mendapatkan hasil yang berkeadilan gitu. Dan
kembali lagi ya, apa namanya, solusinya cukup mudah ya, tunjukkan ijazah yang asli gitu ya. Misalnya ya, ada sepatu ya, sepatu ya, menyebut merek sepatu Nike ya. Nah, ketika apakah benar-benar sepatu Nike ini asli atau palsu, ya tunjukkan di pengadilan ya, biarkan nanti ahli yang menilai apakah sepatu Nike ini asli ya atau palsu. Itu kan ada ahlinya gitu ya. Begitu juga dengan jam, misalnya jam Rolex ya, sekarang kan beredar ya, udah hal yang biasa ya, beredar aspal ya, asli tapi palsu ya. Jam Rolex yang harganya jutaan itu didapatkan dengan ratusan juta, tetapi dalam segi detailingnya itu asli, kelihatan seperti asli, dan tunjukkan saja. Nah, nanti asli enggaknya itu kembali ahli yang akan menilai gitu ya, ahli yang akan menilai. Jadi selama tidak diselesaikan cara apa namanya, dalam pengadilan, maka masalah ini akan berlarut-larut gitu ya. Dan apa namanya, dalam hal ini kepercayaan publik terhadap pengadilan juga apa namanya, sedikit demi sedikit akan luntur gitu ya. Artinya keadilan ini masyarakat akan menilai ya hanya untuk masyarakat bawah saja ya, tajam ke bawah ya, tumpul ke atas ya. Orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bahkan presiden ataupun orang nomor satu itu seakan tidak akan bisa disentuh oleh hukum. Jadi equality before law itu seakan akan menjadi slogan semata gitu ya, tidak ada penerapan ataupun teladan ya, yang seharusnya teladani dari yang paling atas dulu, yaitu presiden ya. Tunjukkan presiden misalnya datang ya, sesuai disampaikan oleh Pak Amin Rais ya, tunjukkan ya ijazah SD, SMP, SMA ya, kemudian S1, S2 yang ada di luar. Itu sederhana, tetapi dalam ini kan tidak dijalankan. Nah, ini akan menjadi masalah yang akan apa namanya, menggantung ya. Nah, apa yang disampaikan oleh teman Jokowi ini ya, seharusnya ya juga sama harus disampaikan di ya pengadilan perdata ya, sebagai pihak yang akan memberikan keterangan. Tetapi kemudian yang kembali lagi yang dinanyakan adalah keaslian SD, SMP, SMA ya. Meskipun nanti ijazah apa namanya, kuliahnya S1 Kehutanan UGM itu asli ya, tetapi yang menjadi pertanyaan, yang menjadi penelitian Bambang Tri kan ijazah SMA-nya gitu ya. Karena kalau sudah SMA ini clear ya, itu sudah selesai gitu ya. Dan dalam ini ya Pak Jokowi akan mendapatkan apa namanya, status hukum yang jelas terkait ya dugaan ijazah palsu. Jadi sudah clear, permasalahan clear, dan tidak ada lagi ya kedepannya itu ya nanti saling menuntut dalam sidang peradilan ya. Nah, makanya itu pada tanggal 31 Oktober diharapkan ya kedua pihak ya, dalam ini tergugat ya, Presiden Jokowi harus benar-benar ya datang gitu ya. Kalaupun tidak datang ya harus memakai kuasa hukum yang secara personal, bukan seperti yang kemarin jaksa kenegaraan yang ini tidak nyambung karena yang bermasalah ada sifat personal gitu ya. Dan juga Bambang Tri ya seharusnya kalau mengikuti Perma nomor 1 tahun 56 harus dibebaskan, karena sedang ada persoalan perdata yang sedang diurus gitu ya. Nah ini kita lihat saja ya apakah akan pada 31 Oktober itu akan berjalan dengan baik ya, dengan ada datangnya tergugat satu, yaitu Presiden Jokowi, untuk segera menyelesaikan persoalan yang berlarut-larut, atau tetap akan menjadi persoalan yang akan tidak tahu gitu ya, apakah akan dimenangkan ataupun ada kejelasan untuk status ijazah palsu, dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.